Seperti apa perkembangan penanganan bencana guguran awan panas Semeru? Bagaimana pula persiapan rencana relokasi terhadap warga yang tinggal di zona bahaya Semeru? Kami berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Ibu Kofifah, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Sofi. Sehat ya Ibu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saat ini masih ada di Lumajang atau sudah di Surabaya? Enggak, saya posisi di Malang. Oh, di Malang. Baik. Ya, Sebelum saya tanya soal relokasi, Bu Kofifah, saya mau tahu terlebih dahulu informasi terbaru mengenai penanganan pengungsi, ini terutama untuk kesediaan logistik, alat-alat kesehatan, ataupun mungkin juga obat-obatan serta fasilitas hidup. Seperti apa? ya, saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan titik lokasi hari ini sangat banyak. Ada 126 titik, karena memang di setiap titik kita harus menghindarkan kemungkinan kepadatan dari titik pengungsi. Oke. Oh, titik Nah, lokasi ini maksudnya lokasi pengungsian ya? iya, Ya, oke. ada 126 titik. Kemudian masyarakat yang memiliki keluarga di Blitar, di Malang, di Jember, di Probolinggo terkonfirmasi itu masuk dalam titik-titik pengungsian karena jumlahnya di atas 20 orang Mm-mm. di masing-masing titik. Hampir di semua kecamatan di Lumajang juga ada titik pengungsi. Yang kemarin terkonsentrasi di Candipuro, di Pronojiwo, dan di Pasirian, sekarang sudah makin menyebar. Itu artinya bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan ruang yang lebih longgar di antara para pengungsi sudah dimungkinkan. Nah, koordinasi saya dengan para relawan, saya meminta mereka untuk fokus di titik pengungsian tertentu sambil memberikan penguatan trauma healing. Karena dari tim dokter, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan tim titik-titik layanan kesehatan, yang saya tanya adalah keluhan masyarakat sebagian besar apa yang mereka sampaikan. Ternyata bukan keluhan fisik, tetapi lebih kepada psikis. Oke. Rata-rata catatan dari para dokter dan tenaga medis di posko kesehatan adalah mereka ingin ada segera informasi rumah mereka bagaimana. Yang di rumah sakit pun ketika saya tanya rumah saya bagaimana. Artinya bahwa soal hunian tetap ini menjadi bagian yang harus secara simultan kita siapkan. Pada dasarnya selain dari tim yang kita harapkan bisa segera melakukan assessment, ini adalah peta relokasi dari masyarakat terdampak. Dari peta ini sesungguhnya kita melihat rencana, tapi ini rencana ya, nanti tentu kita membutuhkan assessment dari para geolog bahwa yang kita masukkan di dalam peta rencana relokasi ini tentu diharapkan titik-titik yang tidak masuk kategori peta rawan bencana. Pada kategori seperti ini misalnya ada Oro-Oro Ombos, kemudian Penanggal ini kan luas, ada di sebagian Penanggal. Nah, titik-titik ini sesungguhnya tidak terlalu jauh dari rumah asal mereka, Mm-mm. tetapi dalam peta sementara ini adalah peta yang cukup aman dari peta rawan bencana. Kami berharap bahwa tim yang akan melakukan assessment bisa mengkonfirmasi kira-kira di dalam peta ini aman apa tidak secara potensi kemungkinan kerawanan terhadap bencana. Nah, kalau ini sudah disepakati, saya tadi siang baru rapat koordinasi langsung dengan Pak Bupati Lumajang. Setelah itu baru kita akan menyurat ke Kementerian KLHK. Ya. Surat ke Kementerian KLHK tentu kita berharap bahwa akan ada tim mungkin dari tim perhutani akan turun ke lapangan dari peta yang kita sampaikan ini, exercise berikutnya seperti apa. Ini menjadi penting untuk bisa memberikan ketenangan dan mengusir kegalauan dari Ya, betul. seluruh potensi yang memungkinkan menjadikan trauma masyarakat itu relatif akan terjawab. Begitu juga yang sudah kami lakukan exercise dari format jalan pintas akses Pasirian Tempur Sari.
ini adalah format yang memungkinkan bisa lebih aman, lebih secure dari kemungkinan alur lahar dingin maupun kemungkinan kalau terjadi guguran awan panas dari Semeru. Format ini kita sudah mendiskusikan dengan Pak Menteri PUPR, timnya juga sudah turun, jadi kita sebetulnya kurang 6,7 kilometer, kemudian kita butuh jembatan dengan bentangan 30 meter yang mempersambungkan antara Pasirian dengan Tempur Sari. Selain itu juga ada rencana membuat jembatan gantung ya, jembatan darurat antara Candipuro dan Pronojiwo. Ini memang jembatan yang membangun koneksitas secara ekonomi, pendidikan, sosial, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang memang harus kita lakukan secara simultan ini, mudah-mudahan dalam 7 hari ke depan sudah relatif lebih fix. Oke. Tanggap darurat ini kan pada dasarnya 14 hari. Hari ini adalah hari ke-7. Jadi kita berharap bahwa 7 hari ke depan sudah makin detail, makin fix. Titik-titik yang memungkinkan masyarakat bisa mengikuti format yang sudah pernah kita sampaikan adalah bahwa Batalion 527 Lumajang ini sebetulnya sudah menyiapkan aulanya untuk semacam huntara. Kemudian ada 3 sekolah yang juga sudah disiapkan untuk, saya menyebut semacam itu karena sekarang BNPB menyiapkannya kan dana tunggu, bukan dana untuk hunian sementara. Tapi pada dasarnya exercise untuk 1 SMP, 1 SMK, 1 SMA, kita sebetulnya sudah menyiapkan opsinya, ketiga-tiganya ada di Pasirian. Tapi tentu bahwa komunikasi dengan masyarakat terdampak ini menjadi penting. Terutama kan waktu itu kita komunikasikan dengan perwakilan dari masyarakat yang terdampak. Kalau di Batalion 527 katanya itu kan dekat kota, itu jauh dan seterusnya. Mungkin 3 hari yang lalu itu respon mereka, tapi sangat mungkin berseiring dengan kemungkinan kita bisa mendapatkan konfirmasi titik hunian tetap mereka di mana, saya rasa itu akan bisa menjadi opsi di antara sekarang yang ada di pengungsian dengan huntap, ya hunian tetap yang mudah-mudahan bisa segera terkonfirmasi dari Kementerian KLHK. Tapi sejauh ini berarti masyarakat menyambut baik ya Bu ya dengan rencana relokasi ini walaupun mungkin dari sisi lokasinya masih harus diperbincangkan lagi. Iya, jadi hampir semua yang kami kirim tim ke pengungsi-pengungsi baik di Candipuro maupun Pronojiwo, rata-rata mereka memang masih mengalami trauma kalau di tempat hunian yang lama. Betul. Jadi opsi untuk mencari tempat yang baru ini menjadi strategis bagi mereka. Kita pun sudah menghitung bahwa mereka ini mata pencahariannya bertani karena memang sangat subur di lereng Semeru. Banyak di antara mereka juga menambang pasir dan itu artinya kalau di opsi yang tadi saya tunjukkan, di opsi ini sebetulnya tidak jauh dari tempat di mana mereka bisa bertanam, kemudian mereka bisa bekerja, menambang misalnya, tetapi bahwa harus tetap dilakukan assessment ini adalah titik yang aman. Kira-kira begitu. Ya, karena aktivitas sehari-hari tentu masih harus dilakukan, tapi di sisi lain jangan sampai seperti kemarin kami sempat berbincang dengan pengungsi, setahun kok ngungsi 2 kali begitu. Itu kan sangat mengganggu kehidupan mereka. Bu Khofifah, tadi saya sempat berbincang dengan Kepala Badan Geologi, Pak Eko Lelono, yang tadi Pak Eko Lelono menyatakan soal koordinasi mengenai early warning system. Saya kembali lagi soal early warning system. Pak Eko menyatakan bahwa saat ini karena sudah ada peta rawan bencana yang diperbarui dan diperluas, lalu ada saluran-saluran yang baik informal maupun formal, seharusnya ada kerjasama yang lebih bagus, koordinasi yang lebih bagus, antara stakeholder dengan pemerintah daerah dalam hal memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Nah ini kira-kira nanti akan seperti apa supaya apa yang disampaikan warning-warning oleh teman-teman mungkin di PVMBG, Badan Geologi dan lain-lain sebagainya itu betul-betul sampai secara end to end sampai kepada masyarakat dan ditanggapi secara serius oleh semua stakeholder baik itu pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Iya. Sebetulnya pos pantau PVMBG di Gunung Sawur itu sebetulnya hanya 5 menit dari Curah Koboan yang sekarang banyak menjadi fokus dari tim search and rescue.
nggak jauh itu dari Curakoboan. Nah, artinya bahwa kemungkinan untuk mencari format yang lebih efektif, kebetulan dulu saya pernah turun di sekitar Merapi. Jadi early warning systemnya itu memang dikaitkan dengan berbagai rangkaian di mana titik-titik tertentu kemudian memberikan bunyi-bunyi tertentu yang kira-kira ini konfirmasinya bisa lebih jauh jangkauannya. Jadi mungkin format-format kita mencari best practice dari apa yang bisa memberikan efektivitas dari early warning system. Ya. Terasa Mbak Sofi beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa karena saya ini bertemu sendiri dengan mereka yang menambang pasir lalu mereka selamat, dengan mereka yang di kampung renteng yang rumahnya tertimbun dan mereka bisa mengevakuasi diri dengan baik. Mereka sampaikan kira-kira 1 jam sebelumnya mereka terkonfirmasi akan ada guguran awan panas. Lalu mereka mengevakuasi diri katanya 40 menitan sudah gelap dan seterusnya dan seterusnya. Artinya pada dasarnya yang terkonfirmasi langsung ke saya dari mereka yang ada di area terdampak, ada peringatan itu tetapi 1 jam sebelumnya. Ya. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan pembenahan bersama, apakah berapa jam sebelumnya yang efektif, ataukah berapa hari kalau memang sudah teridentifikasi, dan seterusnya. Baik. Kita juga tadi mendiskusikan dengan Pak Bupati Lumajang. Jadi ini kan apakah pada kategori ketika guguran awan panas sudah sedemikian meluas, apakah kategorinya itu masuk, ini bukan kewenangan kami dan bukan ilmu kami, tapi saya dan Pak Bupati menyampaikan apa masuk pada level 2 ya yang seperti ini. Jadi memang perlu kita diskusikan bersama, kita benahi bersama. Betul. Ya. Karena ini harus jadi pelajaran kita bersama supaya lain kali kalau ada bencana yang serupa bisa diminimalisasi korbannya. Kalau bisa jangan sampai ada korban seperti di Merapi dulu. Waktu itu hanya tersisa Mbah Marijan saja karena masyarakat semuanya sudah mengungsi dan itu sebuah bentuk mitigasi bencana yang luar biasa kala itu. Bu Khofifah Indar Parawansa, terima kasih Gubernur Jawa Timur sudah meluangkan waktu untuk Breaking News Kompas TV. Sehat terus ya Bu ya. Terima kasih, sehat, mohon doa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.